diharamkan syafaat dalam masalah hukum had. Maksudnya diharamkan memberikan syafaat, menjadi perantara untuk membatalkan hukum had. Misalnya ini si fulan udah harusnya dijatuhi hukuman, lalu saya datang kepada penguasa, tolonglah diberikan keringanan lah, batalkanlah. Nah yang seperti ini diharamkan dengan dalil hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu ketika seorang wanita Quraisy dari kalangan terhormat dia mencuri perhiasan. Nah, setelah bukti barang curian ada, saksi ada, maka Rasulullah memutuskan wanita ini dihukum potong tangan. Nah, ini yang membuat orang-orang Quraisy merasa resah. Karena pertama pelakunya wanita, kedua dari kalangan terhormat, mungkin darah biru lah istilahnya gitu. Nah ini mau dipotong tangan, jadi orang-orang Quraisy merasa berat. Mereka ingin hukuman ini dibatalkan, diganti dengan yang lebih ringan gitu loh istilahnya. Nah mereka ingin melobi Nabi, tapi mereka segan. Maka mereka mencari cara siapa orang yang bisa melobi Nabi untuk membatalkan hukuman potong tangan tersebut. Nah disitulah orang-orang Quraisy punya usulan, ya sudah, kalau bisa yang melobi Nabi adalah Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid ini adalah kesayangannya Nabi, dari anak kesayangannya Nabi. Jadi Usama bin Zaid, dia dan ayahnya ini kesayangan Nabi. Ayahnya Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi, Usama anaknya. Jadi dua-duanya disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti sayangnya apa? Nabi kepada Usama, ketika beliau menjelang meninggal, beliaulah yang menunjuk Usama menjadi komandan perang. Padahal ketika itu usianya baru sekitar 17 tahun. Yang jadi anak buahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, bayangkan orang-orang senior. Nah ini ya. Oh berarti Rasulullah asal-asalan hanya semata-mata sayang? Enggak juga. Tentu saja Rasulullah enggak semata-mata sayang jadi komandan, enggak ya. Rasulullah tentu melihat ada bakat pada Usama untuk memimpin perang, makanya dia ditunjuk ya. Jadi pemimpin yang membawahi para senior, para sahabat senior ketika itu ya. Nah jadi kembali ke kasus tadi, wanita Quraisy ini diputuskan harus dipotong tangan. Tapi orang-orang Quraisy merasa tidak nerima karena ini orang terhormat, wanita plus terhormat pula. Mereka pun mengutus Usama untuk melobi Rasulullah, melobi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar membatalkan hukum potong tangan. Nah maka Usama pun berbicara kepada Nabi, dijelaskan, datangi Nabi di lobi. Maka apa reaksi Nabi? Wajah beliau memerah, lalu berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin memberikan syafaat untuk membatalkan hukum Allah? Kamu ingin hukum Allah dibatalkan, wahai Usama? Setelah itulah Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat khalayak ramai. Beliau pun berkata, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku wa idza aqamu alai wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alail had. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu jika ada di antara mereka orang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya dan tidak memberinya hukuman. Ini yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Yaitu siapa? Umat terdahulu. Kalau ada orang terhormat, punya kedudukan, mungkin kekayaan juga, mencuri, dibiarkan, tidak diberikan hukuman. Tapi kalau yang mencurinya dari kalangan lemah, di kalangan dianggap rendah, barulah ditegakkan hukuman. Nah
Nah, ini kata Nabi, ini yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kita. Artinya tidak apa? Adil. Ya, maka Nabi berkata menutup hadisnya dengan waimullah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akulah yang akan memotong tangannya. Nah, ini di sini Usamah memberikan syafaat, perantaraan untuk membatalkan apa? Hukum Allah. Tapi diterima tidak oleh Nabi? Tidak diterima. Nabi tidak terima, bahkan beliau marah. Bahkan dari dalam hadis yang sudah kita bahas, orang yang melakukan demikian adalah orang yang menentang Allah dalam urusannya. Kalau ada orang yang memberikan syafaat nih, perantaraan supaya hukum Allah dibatalkan, maka orang ini mudadin Allah fi amri. Orang ini sudah menentang Allah dalam urusannya. Artinya kalau sudah menentang Allah, ini dosa tidak? Dosa apa tidak? Dosa besar, bukan dosa kecil ya. Nah, maka tidak boleh ya kita menjadi perantara supaya hukum Allah digugurkan. Ya, tidak boleh. Kalau sudah sampai ke imam harus ditegakkan. Kecuali kalau perkaranya belum sampai kepada imam, kepada hakim, kepada penguasa, maka boleh dilobi. Kalau ada pencuri, misalkan mencuri di rumah kita, orang ini bisa saja diajukan kepada penguasa untuk dipotong tangan. Tapi kita mandang datang keluarganya, tolonglah jangan diangkat Pak, jangan dibawa ke pihak berwajib, maafkan saja, kami ganti dengan uang. Nah, maka kalau memang mau dibatalkan ketika itu, diberikan keringanan, diampuni, dimaafkan, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau sudah sampai hakim, sudah sampai penguasa, tidak boleh dilobi untuk dibatalkan ya. Karena itu dianggap sudah menjatuhkan hukum Allah atau menentang hukum Allah. Jelas? Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Lalu berikutnya, pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, wa yuhfaru lil marjumi ila sadr, dan digali lubang sampai setinggi dada bagi orang yang dirajam. Digali lubang sampai setinggi dada bagi orang yang dirajam. Artinya disyariatkan menggali lubang sampai setinggi dada untuk orang yang hendak dirajam ya. Disunahkan. Apa dalilnya? Dalilnya sudah berlalu sebenarnya. Di sini diantaranya contohnya hadis dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita Ghamidiyah dirajam. Nah, ketika itu Rasulullah memerintahkan digali lubang sampai setinggi dada, lalu dirajamlah wanita Ghamidiyah tersebut. Nah, ini Bapak ya. Begitu juga hadis dalam Sahih Muslim juga ketika Ma'is bin Malik, sahabat Nabi yang mengaku berzina, dia dirajam. Ketika itu Nabi memerintahkan agar digali lubang sampai setinggi dada, lalu dimasukkan Ma'is ke situ baru dirajam. Ya, ini menunjukkan disyariatkan menggali lubang sampai setinggi dada bagi orang yang hendak dirajam ya. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Kenapa harus tinggi sedada? Kenapa bukan kaki saja? Kenapa tinggi? Kenapa nggak cukup sampai betis, sampai lutut? Kenapa sampai tinggi dada? Apa hikmahnya kira-kira? Apa ini? Biar lebih ini Bapak, karena kalau misalkan kaki sakit sedikit, nah itu malah nanti lebih menyakitkan lagi, karena dia ya nggak permanen ya. Makanya ketika hukum pancung aja contohnya nih, orang yang dihukum pancung itu yang dipenggal ini itu harus dalam posisi yang tidak begini, harus istilahnya tenang gitu. Karena kalau misalkan dia tidak tenang, gini bisa meleset. Bisa dibayangkan nggak? Karena pernah terjadi, dosen cerita ketika kuliah di Riyadh, ketika itu ada eksekusi pancung. Nah, ketika algojonya sudah siap gitu, kan disuntik dulu biar si ininya tidak
Karena kalau tidak disuntik bisa jadi gerak-gerakan. Cuma ketika itu Allah takdiran entah bagaimana ceritanya, ketika mau digini kan, jadi begini. Kalau mau cerita dosen saya, kalau mau dipancung tuh, jadi udah siap gini nih. Nanti ininya apa si korban, bukan korban, si orang calon eksepsinya digini kan, saya itu lehernya, pisahlah kepala dengan badan. Nah, cuma ketika itu dia nyaksikan sendiri terjadi kegagalan atau meleset. Ketika dia bergerak, dar kena ininya, langsung darah ngucur. Nah, maka ini harus hati-hati. Makanya itulah hikmahnya kenapa rajam juga setinggi dada, supaya tidak bisa lari. Kan kalau lari makin repot lagi, udah kena 1-2 masukkan lagi, lempar lagi, itu sakit. Sekalian aja dar gitu ya. Dan memang itulah hukum Allah ya, biar sekalian tak. Kalau kurang lebih berapa, mungkin 5 menit atau nggak sampai 5 menit, kalau memang batunya itu pas, itu akan udah hilang ya. Nah itu Bapak, itu hukum Allah. Jadi jangan kita berpikir kejam sekali. Ya ini hukum Allah, pasti ada hikmahnya. Dengan ditegakkan hukum itulah kemaksiatan akan hilang. Ya, tanpa ada hukum Allah, kemaksiatan akan merajalela. Betul tidak? Ya, contohnya di mana? Negara Konoha kan. Lihat, merajalela penyimpangan, kemaksiatan, zina, LGBT ya. Inilah karena tidak ditegakkan hukum Allah. Kalau ditegakkan hukum Allah akan aman. Kriminalitas pun akan turun. Memang tidak hilang. Jadi setelah ditegakkan syariat memang tidak hilang 100%, ada kejahatan tapi sangat rendah ya dibandingkan yang tidak ditegakkan hukum Allah atau ditegakkan hukum syariat. Nah, itu tentang disyariatkan menggali lubang sampai dada bagi orang yang dirajam. Lalu berikutnya, keterangan berikutnya dari poin berikutnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala turjamul hubla hatta tadha'a wa tarda'u wa turdi'u waladaha illam yujad man yurdi'u. Wanita yang sedang hamil tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan kandungannya dan menyusui anaknya jika tidak ada yang bisa menyusui anaknya. Saya ulangi, wanita yang sedang hamil tidak boleh dirajam sampai melahirkan kandungannya dan menyusui anaknya jika memang tidak ada orang yang bisa menyusui anaknya kecuali dia. Nah, ini pembahasan kita berikutnya. Jadi di sini sebutkan wanita yang hamil tidak boleh dirajam sampai melahirkan kandungannya. Hamilkan apa? Hamilkan apa? Karena zina. Kalau hamil karena pasangan tentu saja tidak ya. Ya. Jadi kalau ada wanita nih yang sudah nikah lalu berzina sampai hamil, kan hukum asalnya apa? Kalau wanita sudah nikah lalu berzina, rajam kan? Nah, tapi kalau kondisinya hamil tidak boleh ditegakkan hukum rajam sampai anak yang dalam kandungannya lahir lalu disusui oleh si ibu ini. Kecuali kalau ada wanita lain yang siap menyusui. Kalau tidak ada, maka si ibu ini menyusui anaknya sampai disapih baru dirajam. Jelas ya? Apa dalilnya yang seperti ini? Ada dalilnya, yaitu hadis dalam Sahih Muslim. Dan ini banyak Bapak ya, wanita Ghamidiyah, wanita. Nah, ini contohnya di sini. Di sini hadis dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'atkum ra'atun min ghamidin minal azd. Faqalat, datang seorang wanita dari Ghamid, dari Al-Azdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Maksudnya apa sucikanlah aku? Sucikanlah aku. Artinya apa? Jatuhilah aku hukuman untuk menyucikan diriku dari dosa. Maksudnya begitu ya. Wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Wanita ini berkata kepada Nabi, dia minta dijatuhi hukuman rajam. Namun apa jawaban Rasulullah ketika itu?
Wanita tersebut, Rasulullah berkata kepada dia, "Waihak, irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaihi." Celaka engkau, kembalilah, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Jadi disuruh apa oleh Rasulullah? Menarik pengakuannya. Udah, kamu tobat aja, istighfar gitu. Namun wanita itu berkata, "Araka turidu an taruddani kama radatta Ma'is bin Malik." Aku melihat engkau ingin menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'is bin Malik. Karena Bapak, ini hadis ini satu rangkaian sebenarnya dengan kisah Ma'is. Jadi Ma'is ini kan datang pada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jatuhilah aku hukuman." Rasulullah apa? Istighfar kamu, tobat. Gak digubris sama Rasulullah. Tapi datang lagi Ma'is, "Wahai Rasulullah, jatuhilah aku hukuman." Dalam riwayat disebutkan aku sudah berzina. Rasul tetap lagi, "Udah, kamu istighfar, tobat." Tapi sampai 3 kali begitu, "Wahai Rasulullah, aku ini jatuhilah aku hukuman. Aku ini berzina." Rasulullah nggak nanggapi lagi, "Udah istighfar, kamu istighfar." Sampai ketika 4 kali, barulah Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang, "Apakah dia gila? Abika junun?" Apakah kamu gila? Jadi cek dulu, karena kalau gila tidak dijatuhkan hukuman. Lalu tanya lagi kepada orang-orang, "Coba dia siapa tahu mabok." Ada orang mendekati mulutnya, nggak ada bau khamar. Nah, barulah Rasulullah berkata, "Kenapa kamu?" "Saya berzina." Wah, penjelasan zina itu seperti apa? Benar-benar jelas. Jadi jangan sampai dia sendiri nyebut zina nggak paham zina itu apa. Dijelaskan. Nah, setelah dia ngaku benar-benar tidak lagi ada kesamaran, barulah Rasulullah menyuruh apa? Eksekusi rajam. Jadi setelah ditolak berapa kali Bapak, baru rajam. Nah, ini yang dilakukan Nabi kepada siapa? Ma'is bin Malik. Dan ternyata ketika wanita dari Ghamidiyah ini datang pada Nabi, sama juga ngaku zina, Rasulullah juga sama. "Udah, celaka, udah kembali lagi. Istighfar kepada Allah, bertobatlah padanya." Maka wanita Ghamidiyah ini pun berkata, "Aku melihat engkau wahai Rasulullah ingin mengembalikanku sebagaimana engkau mengembalikan Ma'is. Engkau menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'is." Artinya apa? Ma'is kan ditolak berkali-kali. Ya kan? Anda sepertinya ingin menolakku seperti Anda menolak Ma'is. Maka Rasulullah pun berkata, "Wa madza? Apa itu yang sebenarnya terjadi pada dirimu?" Nah, barulah Rasulullah, karena dia ngomong gitu, Rasul pun bertanya, "Emang ada apa dengan dirimu?" Wanita itu menjawab, "Inni hubla minaz zina." Sesungguhnya aku hamil karena zina. Nah, ini Bapak ya, dia langsung ngaku, "Saya ini hamil karena zina." Maka beliau pun bersabda, "Anti, apa betul engkau melakukan itu?" Wanita menjawab, "Iya, saya benar-benar berzina." Maka Nabi pun berkata kepada wanita Ghamidiyah ini, "Hatta tad'i ma fi batnik." Nah, tidak akan ditegakkan hukuman sampai engkau melahirkan apa yang ada di perutmu, atau sampai kandunganmu lahir. Lalu di situ disebutkan dalam hadis ini, "Fakaffalah rajulun minal ansor hatta wada'at." Akhirnya wanita ini balik lagi dan ada seorang pria Ansor yang menanggung wanita itu sampai dia melahirkan. Bisa jadi wanita ini sebatang kara, Bapak ya. Dia karena apa? Sampai ditanggung nafkahnya oleh orang lain. Bisa jadi keluarganya mungkin berpencar apa gimana. Nah, akhirnya ditanggunglah nafkahnya oleh seorang pria Ansor. Nah, tidak berapa lama di sini sebutkan, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pria Ansor itu mendatangi Nabi, faqala, lalu berkata, wada'atil Ghamidiyah. Wanita Ghamidiyah itu wahai Rasulullah sudah melahirkan kandungannya. Artinya ini saatnya apa? Hukum rajam ya. Namun kata Rasulullah SAW, "Idzan la narjumuha wa nad'u walada shaghiran laisa lahu man yurdi'u." Kalau begitu kami tidak akan merajamnya lalu membiarkan anaknya dalam keadaan kecil, tidak ada yang menyusuinya. Artinya kami tidak mungkin merajam wanita itu lalu membiarkan anaknya terlantar, tidak ada yang menyusui dirinya. Karena apa? Ibunya dirajam, gak mungkin dia ibunya dirajam nanti dia nggak ada yang menyusui. Bagaimana ini?
Akhirnya apa? Orang Ansor ini berkata, ilayya radha'uhu ya Rasulullah. Aku yang siap menanggung penyusuan anak ini wahai Rasulullah. Artinya aku akan cari wanita yang bisa menyusui anak wanita ini. Nah, setelah dapat jawaban dari orang Ansor demikian, maka disebutkan farojamaha. Rasulullah pun akhirnya merajam wanita Ghamidiyah ini. Nah, di sini sebutkan Bapak. Jadi ketika pertama kali dia datang pada Rasulullah dalam keadaan hamil, ngaku zina dalam keadaan sudah nikah, Rasulullah tidak merajam. Tapi merajamnya sampai melahirkan, lalu anaknya ada yang menyusui. Tapi kalau tidak ada yang menyusui enggak? Sampai disusui, sampai disapi. Maka dalam riwayat lain sampai ada si bayi ini sudah megang roti. Artinya dia udah tidak bergantung pada ASI. Nah, barulah dirajam ya. Nah ini ya, ini dalil yang menunjukkan kalau ada seorang wanita zina hamil karena zina, maka tidak boleh ditegakkan hukum rajam sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya lalu menyusui anaknya ya. Kalau sudah begitu baru boleh tegakkan hukum zina ya, rajam ya. Jelas? Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kata beliau, wa yajuzul jaldu halal maradi bi'ithkalin wa nahwi, dan boleh menjilid, mencambuk ketika sakit dengan pelepah kurma dan semacamnya. Boleh mencambuk ketika sakit dengan pelepah kurma dan semacamnya. Artinya begini, orang yang melakukan zina dalam keadaan masih lajang, hukumannya apa? Cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau yang sudah nikah, dirajam. Nah, kalau misalkan anggap pelakunya ini masih lajang, belum nikah, dia masih lajang belum nikah nih, lalu dia orangnya lemah, sakit-sakitan, kalau dicambuk 100 kali langsung is dead langsung dijemput malakul maut kalau 100 kali. Nah, bagaimana nih kalau begini? Maka Islam tetap memperhatikan kondisi ini orang ini. Jadi tujuan menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali bukan untuk membunuh, tapi untuk memberikan pelajaran. Maka tidak boleh mencambuk 100 kali menyebabkan dia mati. Nah, terus bagaimana solusinya? Di sini masyarakat menyebutkan boleh mencambuknya dengan pelepah kurma dan semacamnya. Artinya dengan sesuatu yang tidak mengakibatkan dia meninggal dunia ya. Jelas ya? Apa dalilnya? Nah, di sini baru disebutkan dalilnya oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, di sini wa amma kaunuhu yajuzul jaldu halal maradi walau bi'ithkalin wa nahwi fali hadithi Abi Umamah bin Sahal an Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Adapun bolehnya mencambuk ketika sakit dengan pelepah kurma dan semacamnya itu berdasarkan hadis Abu Umamah bin Sahal dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Ya. Ia berkata, kana baina abyatina ruwaijilun dha'ifun muhdaj falam yar'al hayyu illa wa huwa ala amatin min imaihim yakhbathu biha. Nah, ini ada di antara rumah-rumah kami, maksudnya perkampungan kami, seorang yang lemah, cacat. Bapak-bapak, kalau kita perhatikan teks hadisnya ruwaijil. Kalau rojulun artinya pria utuh. Kalau ruwaijil pria yang kecil. Artinya dia ya berkebutuhan khusus mungkin istilahnya gitu ya. Dia sudah pria kecil, dhaif, lemah, plus muhdaj, cacat pula. Jelas ya? Udah bilang ruwaijil, pria yang kecil, lemah, plus cacat pula. Tapi anehnya di sini tiba-tiba orang-orang di kampung
dikejutkan dengan apa? Dia melakukan zina dengan seorang budak. Bayangkan, udah cacat masih sempat-sempatnya berzina. Ini aneh juga nih kayak gini ya. Fadzakara dzalika Sa'd bin Ubadah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'd bin Ubadah pun menyebutkan kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika rajulu musliman, dan orang itu seorang muslim. Artinya orang tadi yang kecil, pria yang kecil, lemah dan cacat ini muslim, tapi dia berzina ya dengan seorang budak ya. Nah, dia seorang muslim. Maka apa keputusan Nabi? Beliau menyatakan idribuhu haddah. Pukullah ia sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan ukurannya, hukum had. Berapa kali? 100 kali ya. Faqal, maka Sa'd bin Ubadah pun berkata, ya Rasulullah, innahu ad'afu mimma tahsab. Wahai Rasulullah, orang ini jauh lebih lemah daripada apa yang kau bayangkan. Artinya Anda menganggap dia 100 kali, dia itu benar-benar lemah ya Rasulullah, di luar dugaan Anda. Lau darabnahu mi'atan la qatalnahu. Seandainya kami mencambuknya 100 kali, berarti kami bisa membunuhnya. Kenapa? Saking lemahnya dia. Udah lemah, tadi kecil, lemah, cacat, tapi herannya bisa zina. Heran. Ya, lalu berikutnya setelah dikabarkan oleh Sa'd bin Ubadah, dia itu lemah ya Rasulullah. Kalau kami cambuk dia 100 kali ini, nanti dia bakal mati nih. Maka Rasulullah SAW pun memberikan keputusan, khudhu lahu idkalan fihi mi'atu syamrah, thumma daribuhu bihi darbatan wahidah. Ambil satu pelepah kurma yang isinya 100 ranting, lalu pukulkan ke orang itu 1 kali pukulan. Ambil pelepah kurma yang terdiri dari 100 ranting, lalu pukulkan ke orang itu 1 kali pukulan. Ya, pada hakikatnya sama seperti apa? 100, walaupun kadarnya tidak terlalu separah 100 kali. Nah, ini lihat. Artinya Islam sangat memperhatikan keadaan orang ini, Bapak ya. Karena sekali lagi, selain rajam, kalau rajam memang harus sampai meninggal ya. Tapi kalau selain rajam, pancung, hukuman itu bukan untuk menyebabkan mati, sekedar memberikan pelajaran. Ya contohnya gini Bapak ya. Masalah potong tangan. Kalau ada mencuri udah sampai nisab di bawah seperempat dinar, di atas seperempat dinar. Nah, berarti dia kan dipotong. Nah, tapi kalau dengan dipotong nanti bakal mati, maka ini pun bisa diganti. Maksudnya ini kan sini nih, ya kan? Tapi kalau misalkan orang punya kelainan, kalau seandainya dipotong dia bisa mati, nah ini baru diganti hukumannya. Kenapa? Ibunya iya mati. betul. Nggak, kalau rajam itu kan kalau dicambuk nanti anaknya ikut mati. Udah lepas tuh. Ini misalnya berarti rajam. Tapi tinggal nanti banyak ibunya. Itu bisa diganti lagi Pak. Rajam, kalau rajam sampai mati. Yang maksudnya kayak bilang tangan itu dipotong tuh. Kalau misalnya pelajaran Bapak bisa diganti. Iya. Pokoknya mungkin yang harusnya di sini bisa di arah sini. Yang penting jangan sampai mengakibatkan kematian. Ya, karena tujuannya cuma motong tangan supaya tangannya hilang. Ya. Adapun sampai meninggal ini tidak diizinkan ya. Makanya disinilah hakim harus jeli ya Pak ya. Nah, itu tentang ini. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan orang yang mau dicambuk ini memang sangat lemah, maka tidak bisa dipaksakan harus itu ya. Harus di 100 kali begitu. Bisa diganti kayak Nabi tadi, ambil satu pelepah kurma isinya 100 ranting. 100 kan? Udah sekali, udah selesai. Nah, timbul pertanyaan. Oh Pak, sini. Apakah semua orang yang lemah diberikan keringanan seperti itu? Ini disebutkan karena dalam Sahih Muslim, ini pertanyaan tadi yang Satria ini. Saya bacakan hadisnya ya. Ini pelajaran juga di sini. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib, ada seorang budak Rasulullah, budak wanita Rasulullah berzina. Lalu kata Ali, fa'amaroni an ajlidaha. Maka Rasulullah pun memerintahkanku untuk menjilidnya, mencambuknya.
Fa'ataituha, aku pun mendatanginya. Fa idza hiya haditsatu ahdin binifas, aku mendatanginya ternyata dia baru saja nifas. Fa khasyitu an ajlidaha an aktulaha, maka aku pun khawatir kalau aku cambuk dia aku akan membunuhnya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun sebutkan ini kepada Nabi, kekhawatirannya itu. Faqal, beliau pun bersabda, ahsant utrukha hatta tamathal. Bagus Ali, tinggalkan dia sampai dia normal. Nah, ini juga menunjukkan tadi, kalau ada orang yang sakit jangan dieksekusi ketika dia sakit. Timbul pertanyaan loh, tadi yang laki-laki tadi sakit gimana tuh? Cacat gimana? Jadi yang benar gimana nih? Orang sakit dieksekusi atau ditunda atau gimana? Yang cacat itu kan nggak mungkin dia kembali sembuh. Nah itu kata para ulama. Jadi ditengok Bapak ya, sakitnya seperti apa. Kalau sakitnya istilahnya maius, yang udah orang udah putus asa bakal sembuh, artinya ini permanen istilahnya. Kata dokter ini nggak bisa sembuh nih, maka dalam inilah eksekusi. Tapi diperingan kalau khawatir mati. Nah, sedangkan orang yang sakitnya tidak permanen, misalkan dia sakit demam sekarang, bisa ditunggu seminggu lagi kan? Nah, nanti kalau seminggu ditunggu dia sembuh, langsung eksekusi. Jelas ya? Nah, jadi dilihat kondisi orang yang hendak dihukum ya. Ya mungkin saja, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi, tinggal sedikit pembahasan tentang hadduz zani, had bagi seorang pezina ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.